Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Seluruh mulut nenek Sihua berlumuran darah. Dia menjadi tercengang. Siapa yang berani menggertaknya seperti ini? Mulutnya ditampar lagi dan lagi di depan begitu banyak orang. Anda harus mengerti bahwa dia berasal dari sekte Mending Surga, seseorang yang tidak ada yang berani memprovokasi. Dia mewakili warisan yang sangat besar. Bajingan kecil, kamu, wanita tua itu menjadi marah. Setelah tertegun sejenak, dia tersentak kembali ke kenyataan dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Pak. Shi Hao tidak menanggapi. Dia hanya mengangkat tangannya untuk memukul wajahnya. Kedengarannya sangat tajam dan jelas di telinga semua orang. Suara pipa ini terus-menerus terdengar dari wajah ahli tertinggi. Itu membuat banyak orang ternganga saat mereka menyaksikan dengan tak percaya. Pak! Saat tamparan terakhir mendarat di wajahnya, seluruh wajah wanita tua itu membengkak. Matanya berkobar-kobar, dan bibirnya bengkak sampai seperti batu ungu. Itu benar-benar pemandangan yang buruk untuk dilihat. Semua orang menjadi tenang. Hati mereka semua terguncang. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka membuka mulut, kebanyakan dari mereka segera menutupnya. Mereka semua tahu bahwa ini pasti masalah besar. Dia cukup berani untuk memukul bahkan ahli tertinggi dari Heaven Mending Sect. Mungkinkah ini dimaafkan? Teman kecil, seseorang harus belajar bagaimana memaafkan. Jadilah murah hati dan lepaskan teman Dao Sekte Surga Mending, Sihua. Seorang tetua membuka mulutnya dan mulai memohon. Shi Hao menembak dengan tatapan dingin. Kekuatan Sekte Mending Surga sangat besar, dan kemungkinan besar mereka akan memasuki wilayah gurun. Enyah! Shi Hao hanya memiliki dua kata ini untuknya. Dia bahkan telah membunuh beberapa ahli tertinggi, jadi mengapa dia peduli untuk menyinggung satu lagi? Nenek Sihua dan yang lainnya memperlakukannya dengan jahat, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Wajah tetua menjadi pucat, tetapi dia hanya bisa menahannya. Api melonjak di matanya, tetapi dia hanya bisa mundur dengan tenang. Dia tiba-tiba tidak muncul di sini. Itu karena bertindak seperti ini juga bisa dianggap membantu sekte Mending Surga. Dia tidak ingin bertarung sampai mati melawan Shi Hao di sini, karena semua orang bisa melihat betapa kejamnya dia. Dia praktis tak tertandingi. Lepaskan aku! Nenek Sihua menggeram. Dia tidak pernah mengalami kehilangan seperti itu dan secara tak terduga mengalami siksaan seperti itu. Apakah Anda pikir Anda adalah seseorang yang hebat yang harus saya layani dan kemudian lepaskan? Shi Hao mencemooh dengan dingin. Tangannya memegangi wanita tua yang penuh kebencian itu hampir memelintir lehernya sampai mati. Anak muda, lepaskan aku. Kami akan berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nenek Sihua berbicara dengan suara rendah, seolah-olah itu adalah suara nyamuk. Dia sudah turun ke posisi terendah. Apa katamu? Aku tidak mendengar. Shi Hao berkata dengan suara keras. Kamu, sebuah cahaya setan muncul di mata wanita tua itu. Dia benar-benar tidak rela. Jika ini bukan alam dewa kekosongan, bagaimana dia mau berbicara dengan suara yang begitu lembut? Anda? Apa kamu? Setelah menggunakan kutukan dan cara jahat untuk melenyapkan saya, Anda masih ingin berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi? Kamu pikir kamu siapa? Jadi bagaimana jika Anda berasal dari sekte Mending Surga? Mereka yang memprovokasi saya semua akan dibunuh tanpa kecuali. Shi Hao berkata dengan dingin. Semua orang gusar secara emosional. Pemuda ini terlalu sombong, benar-benar membuat pernyataan seperti ini.
Dia tidak memiliki niat rekonsiliasi dan sepertinya ingin memusnahkan semua orang di sini. Hahaha, tawa terdengar dari langit. Laki-laki di dalam api ilahi sangat kuat. Dia bertarung dengan Pri Yu Chen sambil mengamati apa yang terjadi di bawah. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia berkata, "Ini bagus. Pukulan yang bagus. Wanita tua itu pantas dipukul. Mungkin juga hanya memotongnya." Pri Yu Chen menghela nafas. Dia melirik nenek si Hua dan mengungkapkan sedikit rasa jijik. Jika dia telah melakukan dirinya dengan benar, maka itu baik-baik saja. Namun, dia melakukan hal-hal tanpa kemampuan dan akhirnya menodai reputasi sekte mending surga. Laki-laki dalam nyala api ilahi menyerang sambil berkata, "Yu Chen, lihat betapa tidak sedap dipandang pelayanmu. Sekte Heaven mending sepertinya menerima siapa saja akhir-akhir ini. Meskipun itu mulia di masa lalu, sepertinya masih terdegradasi dari waktu ke waktu. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Jika kita berkultivasi bersama, kita akan terbang bersama dan menjadi tak tertandingi di bawah langit." Cara bicaranya langsung dan lurus, membuat orang-orang yang mendengarnya tercengang. Hari ini, Shi Hao tidak hanya mengungkapkan betapa cerobohnya dia, orang ini juga mengejutkan. Dia benar-benar ingin mengambil peri surga mending sekte sebagai wanitanya sendiri. Nenek si Hua bergumam, "Lepaskan aku." Meskipun Anda mungkin bisa untuk sementara melampiaskan sebagian kemarahan Anda harus tahu bahwa begitu Jenderal Sekte Surga mending turun ke wilayah gurun, sebagai akibat dari memprovokasi sekte saya, mereka akan menghapus klan Anda, warisan, dan yang lainnya. Tidak akan ada yang tertinggal. Pak. Kali ini, tamparan Shi Hao sangat sengit. Ketika jatuh, salah satu lengannya terlempar, mengeluarkan kabut berdarah besar. "Kamu berani mengancamku? Aku, Shi Hao, berjalan sendiri. Belum ada orang yang berani mengancamku dengan klan dan keluargaku. Karena kalian berani bertindak begitu penuh kebencian, kenapa aku tidak menyingkirkan kalian dulu?" Suara Shi Hao sedingin es, dan niat membunuh melonjak. Sejak dia muncul, dia bahkan tidak ragu untuk membunuh makhluk berdarah murni. Bagaimana dia akan menyerah pada ancaman seorang pelayan tua? Bahkan jika itu adalah sekte mending surga yang diketahui membentang di beberapa daerah, mereka masih tidak bisa menggertaknya. Secara khusus, dia pasti tidak akan mentolerir ancaman yang ditujukan langsung ke bagian terdalam hatinya. Wajah nenek si Hua berkerut kesakitan. Dia telah kehilangan lengan, memberikan rasa sakit yang menusuk. Baik tubuh dan jiwanya menerima pukulan tajam. Penghinaan dan rasa sakit, keduanya bercampur menjadi satu, membuatnya ingin menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya. Ini terlalu memalukan. Dia kesal dan hampir gila. Jika dia bisa hidup, dia pasti akan membunuh Shi Hao di dunia nyata. Apa bakat warping surga? Selama dia tidak diizinkan untuk tumbuh dewasa, dia tidak akan menjadi apa-apa. Peu. Sayangnya, dia saat ini berada di tangan Shi Hao, jadi dia ditakdirkan untuk mengalami banyak penderitaan. Garis perak terbang melewatinya, dan lengannya yang lain terpisah. Itu hancur berkeping-keping di udara. "Monster kecil!" Nenek si Hua berteriak. Dia tidak bisa menanggung penderitaan. Baik pikiran dan tubuhnya sedang tersiksa sampai hampir ambruk. Wanita tua yang menjijikan, mulutmu tajam bahkan ketika kematian sudah dekat. Kakek ini akan mengajarimu cara bertingkah seperti manusia. Pada titik ini, Shi Hao secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. "Pak." Kali ini, ketika tamparan itu turun, dagu wanita tua itu terpotong. Dia sangat kesakitan sehingga dia menangis dengan sedih dan berjuang keras. "Teman Dao, ada saatnya kamu harus menunjukkan belas kasihan." Pakar tertinggi lainnya membuka mulutnya. Suaranya agak sedih.
jelas bahwa mereka menyadari situasinya. Setelah menggunakan teknik Kunpeng yang paling gila, meskipun dia membunuh beberapa orang dan bahkan menangkap nenek Xihua, tubuhnya sendiri mungkin mengalami kerusakan besar juga dan tidak memiliki banyak kemampuan bertarung yang tersisa. Kalian semua tersesat. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Suara Xihao dingin dan mengancam. Dengan suara kaca, kaki wanita tua itu dirobek oleh Xihao. Suara patah tulang yang memekakkan telinga terdengar, dan ketika para pembudidaya mendengar ini, mereka semua menggigil dalam hati. Seorang ahli tertinggi yang agung dan agung menghadapi penghinaan seperti itu bahkan saat berada di ambang kematian. Ini benar-benar hal yang menakutkan. Kamu bertingkah seperti ini, tidak peduli identitas seperti apa yang kamu miliki atau seberapa tinggi bakat alamimu, tidak akan ada tempat tersisa untukmu di dunia ini di masa depan. Suara wanita tua itu mulai terdengar serak karena berteriak. Aku adalah orang yang paling tidak takut akan ancaman. Xihao menjawab dengan dingin. Baik. Anda akan menyesal di masa depan. Klanmu, sukumu, mereka semua akan musnah. Nada bicara wanita tua itu keras. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak harapan untuk hidup. Di dunia ini, desa batu adalah hal terpenting di hatinya. Dia tidak akan tahan dengan orang lain yang menyinggungnya, bahkan jika itu hanya ancaman seperti barusan. Sebuah tamparan turun. Tubuh nenek Xihua mulai terbelah, dan jelas bahwa tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dia berteriak ketakutan, karena dia tahu bahwa saat berikutnya adalah kehancuran jiwanya yang sebenarnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, dia menjadi sangat menyesal. Mengapa dia harus mengganggu bencana pembunuhan seperti itu? Dia benar-benar mengundang bencana untuk dirinya sendiri. Tidak hanya dia tidak bisa berurusan dengan Xihao, pada akhirnya, bahkan hidupnya akan hilang. Dia hanya seorang pelayan tua, tetapi dia ingin menghilangkan kemungkinan ancaman bagi sektenya. Sekarang dia memikirkannya kembali, itu benar-benar lelucon. Saudara Xi, Anda telah membuat cukup banyak kekacauan dan membunuh cukup banyak orang. Bisakah Anda menjadi sedikit lunak dan meninggalkan semangat sejatinya? Bisakah Anda meluangkan sedikit kebaikan? Pada saat ini, Pri Yu Chen di langit juga berbicara. Dari awal hingga akhir, dia selalu diam tanpa memohon keringanan hukuman, karena dia berpikir bahwa nenek Xihua benar-benar tidak bertindak adil dan malah agak memalukan. Namun, dia tidak bisa tidak mengatakan apa-apa sekarang, karena roh sejatinya akan segera dilenyapkan. Saya tidak bisa. Balasan Xihao sangat langsung. Karena dia adalah musuh, tidak ada alasan untuk negosiasi. Wanita tua ini sangat membencinya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Dia harus membunuhnya. Yu Chen, kamu harus lebih khawatir tentang dirimu sendiri. Jika Anda ketahuan oleh saya nanti, Anda perlu memikirkan bagaimana Anda akan menjadi wanita saya. Apakah ada waktu untuk memikirkannya kalau begitu? Laki-laki dalam nyala api ilahi tertawa terbahak-bahak. Dia sangat tidak terkendali, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan di luar kepercayaan. Peu. Pada saat berikutnya, telapak tangan Xihao turun, menghancurkan tubuh nenek Xihua menjadi berkeping-keping. Mereka perlahan turun dari langit. Ada bola cahaya di mana tubuhnya semula berada di sekeliling jiwanya yang sebenarnya. Dia ingin melarikan diri dengan harapan hidup kembali di dunia nyata. Xihao melepaskan seringai. Dia mengulurkan tangan dan menangkapnya sekaligus. Pada saat yang sama, pagoda penekan jiwa yang semerah darah muncul dan mulai memurnikan roh aslinya. Ah tidak! Wanita tua itu berteriak keras saat dia menggeliat di antara jari-jarinya. Dia sangat menyesal dan tidak mau mati begitu saja di tangan pemuda itu. Dia putus asa.
Jika dia diizinkan untuk memilih lagi, dia pasti tidak akan memprovokasi bencana pembunuhan ini. Dia terlalu menakutkan. Dia hanya mengundang bencana ke dirinya sendiri. Peu. Pagoda penekan jiwa bergoyang dengan lembut dan memurnikan roh sejatinya menjadi abu. Sisa-sisa yang tersebar jatuh dengan lembut dari langit. Semua orang benar-benar tercengang. Seorang ahli tertinggi dari sekte mending surga tersingkir begitu saja. Ini benar-benar masalah besar, dan orang banyak bertanya-tanya apa konsekuensi yang akan terjadi. Ketika semua orang melihat ke arah Shi Hao, mata mereka tampak sedikit berbeda. Pemuda ini terlalu mendominasi. Begitu dia diprovokasi, dia tidak lagi menganggap apapun. Dia tidak lagi peduli untuk membunuh bahkan para ahli tertinggi. Sekarang, beberapa ahli tertinggi menimbang dalam pikiran mereka tentang bagaimana memecahkan masalah di depan mata mereka. Jika mereka memprovokasi pemuda ini, itu bisa mengakibatkan bencana besar. Berdasarkan sifatnya, begitu dia dewasa, dia tidak akan membiarkan sebutir pasir pun tinggal di matanya. Mereka yang memprovokasi dia semua akan dibunuh tanpa kecuali. Kamu membunuh nenek Sihua dan dengan demikian memprovokasi seluruh sekte mending surga. Di masa depan, tidak akan ada tempat untukmu di dunia ini. Seorang penatua berteriak. Aku ingin membunuhnya, jadi aku melakukannya. Sangat menarik bagaimana Anda adalah seorang ahli tertinggi, namun Anda tidak punya nyali sama sekali. Wilayah gurun bukan milik sekte mending surga, dan di masa depan, itu juga tidak akan menguasai makhluk wilayah gurun kita, kata Shi Hao dengan tenang. Jangan terlalu keras mulut. Mulai hari ini, tidak akan ada tempat tersisa untukmu. Setelah sekte mending surga memberikan perintah, bagaimana Anda akan bertahan? Sebenarnya ada seseorang yang berbicara dengan dingin dalam upaya untuk mendapatkan bantuan dari sekte mending surga. Shi Hao tertawa, tampaknya tidak peduli sedikit pun. Ada tawa lain yang jelas dan ringan yang terdengar. Sosok yang sangat cantik muncul. Kulitnya seputih salju, dan rambutnya hitam pekat. Matanya membawa cahaya yang licik, dan seluruh keberadaannya luar biasa. Ini adalah seorang wanita muda yang memiliki pesona luar biasa dan kecantikan yang menyentuh. Ada godaan yang lebih besar untuk penampilannya, ini tepatnya penyihir. Suaranya sangat menyenangkan untuk didengarkan saat dia berkata, sekte mending surga masih belum bisa menutupi langit dengan satu tangan. Mulai sekarang, Saudara Shi adalah tamu terhormat sekte pemutus langitku. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.